Wa ruwiya anna rajulan qala ya Rasulullah i'dhin li fi zina. Diriwayatkan dulu ada salah seorang pemuda datang kepada Nabi Muhammad untuk apa? Minta izin berbuat zina. Nabi sedang duduk dengan para sahabatnya, tiba-tiba ada pemuda datang, ya Rasulullah i'dhin li fi zina, izinkan saya untuk berbuat zina. Kaget para sahabat Nabi ini ada orang kok tiba-tiba datang, kurang ajar. Zina ini bukan dosa kecil, tapi minal kabair, dosa besar. Lah kok datang sama Nabi Muhammad minta izin untuk melakukan dosa besar? Tapi Nabi Muhammad SAW ketika melihat para sahabatnya pada mau marah, apa kata Nabi Muhammad? Da'uh, biarkan orang ini. Malah orang ini dipanggil sama Nabi suruh mendekat. Kemudian ditanya sama Nabi Muhammad SAW, atuhibbu an yuf'ala dzalika bi ukhtik? Apakah kau rela kalau perbuatan zina ini dilakukan oleh seseorang dengan saudara wanitamu? Dia bilang, enggak, saya enggak rela. Kalau dengan anak wanitamu? Enggak, saya enggak rela. Kalau dengan ibumu? Enggak, saya enggak rela. Satu persatu keluarga perempuannya disebutkan sama Nabi Muhammad, dan dia tetap menjawab tidak rela, tidak rela, tidak rela. Maka apa kata Rasulullah SAW? Fakrih ma karihallah. Kalau begitu bencilah apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan cintai untuk saudaramu apa yang kau cintai, dan bencilah untuk saudaramu apa yang kau benci. Sebagaimana kau enggak rela ada orang berbuat zina dengan saudara wanitamu, dengan anak wanitamu, dengan saudara wanitamu, dengan istrimu, sebagaimana kau tidak rela, maka kau harusnya juga tidak rela kalau ada yang berbuat zina atau engkau berbuat zina kepada saudara wanita seseorang, atau istrinya seseorang, atau ibunya seseorang, atau anak wanitanya seseorang. Anak wanitamu diajak zina sama orang, kau tidak rela. Begitu juga ketika kau mau zina, bisa jadi yang kau ajak zina itu punya bapak sama seperti dirimu, gak rela anaknya diajak zina. Kau gak rela saudara wanitamu dizinain oleh seseorang, ketika kau berbuat zina, itu wanita saudaranya seseorang, yang saudaranya juga sama gak relanya seperti dirimu kalau saudara wanitanya diajak zina. Jadi sebagaimana kau tidak suka, jangan lakukan itu, dan bencilah apa yang dibenci oleh Allah. Dimulai sama Nabi Muhammad apa? Akrih ma karihallah. Bencilah apa yang dibenci sama Allah. Ngaku cinta sama Allah, tapi perbuatan yang dibenci sama Allah justru menjadi perbuatan yang dia cintai. Dusta cintanya. Orang yang cinta sama Allah itu harusnya mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan membenci apapun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu nggak penting, pokoknya ini dibenci sama Allah, enak nggak enak musuh saya. Yang ini dicintai sama Allah Ta'ala, susahnya kayak apa saya harus melakukan. Karena apa? Orang yang mencintai itu akan terus membuat bahagia kekasih hatinya. Orang yang mencintai itu tidak mau melakukan perbuatan yang buat kekasih hatinya membenci dirinya. Maka sebagaimana kau tidak rela saudara wanitamu, keluargamu dari yang wanita-wanita dizinain oleh orang lain, maka jangan lakukan itu kepada orang lain. Nah ini hebat, luar biasa. Karena orang itu kalau sedang dirasuki oleh syahwat hawa nafsu, kadang nggak mikir panjang. Maka orang ini saking nggak mikir panjangnya datang sama Nabi Muhammad minta izin untuk berbuat zina. Maka sama Nabi Muhammad didakwahi dengan pendekatan yang hebat. Punya saudara wanita? Punya ya Rasulullah. Gimana kalau ada yang mau zina sama saudara wanita Anda? Loh saya nggak rela ya Rasulullah. Lah yang kau ajak zina kakaknya atau adiknya juga sama, nggak rela kalau saudara wanitanya kau ajak zina. Mulai berpikir, punya anak wanita? Punya ya Rasulullah. Bagaimana kalau ada orang lain mau zina sama anakmu? Loh saya nggak rela ya Rasulullah. Lah yang kau ajak zina itu bapaknya juga nggak rela kalau anaknya diajak zina. Mulai berpikir dia. Akhirnya dia minta doa sama Nabi. Kalau begitu doakan saya ya Rasulullah. Didoakan sama Nabi Muhammad. Akhirnya apa? Membenci perbuatan zina, dijauhkan sama Allah. Dan dia akhirnya menerapkan pada dirinya, punya timbangan. Sebagaimana saya nggak suka, saya dibeginikan, saya juga nggak ngelakuin itu kepada orang lain.
Nah, ini kelihatannya hadisnya simpel, pendek, tapi ternyata kita masih belum mampu mengerjakannya. Mencintai untuk saudara kita. Apa yang kita cintai? Yang sering saya bawakan dulu orang-orang soleh, sampai rumahnya kemasukan banyak tikus. Bingung, ini gimana rumah saya kok banyak tikus? Ada yang ngasih nasihat piara kucing. Tikus itu kalau dengar suaranya kucing aja lari. Apa jawabnya? Nggak mau. Loh, katanya tikus di rumah biar hilang. Ini solusinya piara kucing. Maka orang soleh tadi bilang apa? Saya takut kalau piara kucing, tikusnya dengar suara kucing saya pindah ke rumah tetangga. Akhirnya bersarang di rumah tetangga saya. Sebagaimana saya nggak suka rumah saya jadi sarangnya tikus, saya juga harus gak rela kalau rumah tetangga saya jadi sarangnya tikus. Apalagi kalau yang menyebabkan rumah tetangga saya jadi sarangnya tikus adalah saya. Mikirnya sampai ke situ. Hal sepele pun dia pikirkan. Perkara tikus, saya gak suka rumah saya banyak tikusnya, saya juga harus merasa tidak suka kalau rumah tetangga saya banyak tikusnya. Yang diperintahkan apa? Yang diperintahkan kepada saya oleh Rasulullah, mencintai untuk saudara saya dari kebaikan sebagaimana saya mencintai kalau kebaikan itu ada pada diri saya.